Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita pertemuan yang ke-13 ya, walaupun ada yang sudah ke-14. Pada perkuliahan minggu yang lalu Bapak pernah menyampaikan tentang rukun iman yang keenam, yaitu rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Pada rukun iman yang keenam itu, seorang muslim berkewajiban untuk meyakini dengan benar bahwa segala apa yang terjadi di bumi ini, termasuk kepada diri kita ini, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika satu musibah atau bencana menimpa kepada seseorang, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia punya kewajiban untuk berikhtiar agar musibah itu tidak terjadi pada diri seseorang. Contoh, misalnya kita naik kendaraan supaya aman, selamat, maka syariat mengajarkan agar kita untuk berikhtiar. Salah satunya menggunakan helm, tidak ngebut-ngebutan, dan sebagainya. Pada kali ini pertemuan yang ke-13 atau yang ke-14, yaitu tentang rukun Islam atau arkanul Islam. Arkanul Islam ini dua kalimat atau dua kata. Yang pertama yaitu arkan dan yang kedua adalah Islam. Arkan berarti rukun, yang maksudnya bagian yang terpenting, yang merupakan satu kesatuan, berbeda dengan yang namanya syarat. Kalau syarat kondisi yang mengharuskan pada rukun tersebut sehingga beribadah menjadi sahnya sebuah ibadah. Dengan demikian, arkanul Islam merupakan bagian-bagian yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian-bagian tersebut di dalam Islam. Islam sendiri menurut Profesor Dr. Zakia Derajat memberikan pengertian Islam itu artinya menyerah atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara keseluruhan. Dengan demikian, seseorang yang memahami Islam dengan benar, ya, maka dia akan sepenuhnya untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kalau rukun iman itu ada 6 bagian yang tidak terpisahkan, maka rukun Islam ada 5 bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kelima tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi setiap muslim adalah merupakan suatu kewajiban yang diajarkan oleh agama. Kalimat syahadat itu mengandung 2 pengertian. Pertama syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat tauhid berarti asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul adalah Muhammadur Rasulullah. Seorang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia hanya menyembah kepada Allah saja, dan dia meyakini dengan sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir.
Konsekuensinya orang yang melaksanakan dan mengucapkan dan meyakini kalimat syahadat, berarti dia harus menjalankan syariat berikutnya, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji bagi mereka yang mampu. Dengan demikian, bahwa kalimat syahadat ini jelas sekali difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini merupakan dasar atau dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Esa, Maha Kuasa, dan tempat bergantungnya makhluk kepadanya. Makhluk atau manusia jika bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang benar. Karena Allah adalah Rabb yang maha hidup, yang tidak akan mati. Berbeda dengan bergantungnya kepada makhluk. Makhluk suatu saat akan mati. Jika bergantung kepada makhluk, jelas kita salah dan menyalahi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Menurut istilah, sholat itu adalah perbuatan yang diajarkan oleh syariat yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan membaca salam. Takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, yang dilakukan dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak atau bahu. Ucapkan dengan lafaz yang jelas Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan dua salam. Salam pertama dan salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang menjalankan ibadah sholat tanpa diawali dengan takbir, maka sholatnya tidak sah. Demikian juga orang yang sholat tanpa diakhiri dengan salam, maka sholatnya tidak benar. Maka secara istilah ini menjadi hal yang sangat penting agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini menjadi amal soleh sesuai rukun dan syarat yang benar. Teman-teman mahasiswa yang bahagia, kemudian apa yang menjadi kedudukan, menjadi pentingnya seorang muslim mengharuskan sholat? Nah, sholat itu merupakan pekerjaan, tadi sudah dijelaskan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan demikian, orang yang melaksanakan sholat dengan benar, dia mempunyai nilai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberikan balasan surga yang seluas langit dan bumi, dan Allah berikan kepadanya rasa cintanya kepada Allah. Yang kedua, sholat ini merupakan ciri penting daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi jelas bahwa mendirikan salat ini adalah merupakan ciri pada orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dia sholat dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kedudukan sholat di dalam Islam ini adalah merupakan tiang agamanya Islam.
Orang yang sholat berarti dia telah menegakkan agama Allah. Sebaliknya yang tidak sholat berarti telah merobohkan agamanya sendiri. Sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menegakkan agama kita ini. Kita itu salah satunya dengan menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, ibadah sholat ini merupakan ibadah yang utama karena diturunkan oleh Allah langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, langit ketujuh Sidratul Muntaha. Luar biasa, salat ini merupakan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalan-amalan yang lainnya. Tapi jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalan yang lain. Maka salat ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Tak boleh seorang muslim menyia-nyiakan salat, apalagi meninggalkan salat. Kemudian yang selanjutnya, salat juga merupakan ibadah yang wajib dikerjakan. Baik dikala sakit, dikala susah, dikala duka, maupun dikala gembira. Ketika salat dilakukan ketika sakit tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa juga dengan berbaring. Demikian kewajiban salat ini tidak bisa ditinggalkan. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, jadi orang yang menjalankan salat itu mestinya dia bisa menjauhkan diri dari perbuatan jahat, dari perbuatan mungkar. Tapi kenapa katanya ada orang yang sholat tapi masih mungkar? Berarti bukan sholatnya yang salah, dia tidak memahami dan merenungi dan mengamalkan dengan benar tentang sholat. Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jelas orang yang salat akan bisa mengajarkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Orang salat juga termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan. Bukan menjadi susah, tetapi menjadi sebuah kebahagiaan yang dilakukan oleh seorang yang menjalankan ibadah sholat. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashitun. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam menjalankan sholatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian daripada orang yang menjalankan rukun Islam yang kedua ini. Maka demikian pentingnya ibadah sholat sampai Rasulullah SAW menganjurkan anak-anak yang usianya 7 tahun untuk menjalankan sholat, dan 10 tahun jika dia tidak menjalankannya atau meninggalkannya, maka mereka diberikan pengajaran dengan yang terbaik. Demikian pertemuan yang hari ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.